jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia melawan Australia, timnas Indonesia benar-benar serius mempersiapkan diri dengan menambah 6 pemain naturalisasi baru. Apalagi mengingat pertandingan berikutnya melawan Australia hanya tinggal 1,5 bulan lagi dan tanpa ada pertandingan uji coba. Tentunya pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak ingin mengambil resiko dengan tim seadanya. Siapa saja 6 calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia? Tunggu sesaat lagi di channel Tifoso. Dari 6 nama calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, 3 nama sudah bisa dipastikan. Mereka adalah Tim Gijpens, bek kiri FC Emmen yang sudah 12 kali masuk sebagai pemain pengganti di Divisi 2 Liga Belanda. Berikutnya adalah Dion Marks, bek tengah NS Nijmegen yang sudah bermain 11 kali di Divisi 2 Liga Under-21 Liga Belanda. Dion juga sudah mencetak 2 gol untuk timnya. Keduanya sebenarnya diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 yang akan bermain untuk Piala Asia U20. Namun pendaftaran pemain sudah ditutup sejak awal Januari. Sedangkan 4 nama lain calon naturalisasi diperuntukkan timnas Indonesia senior. Jairo Ridewa, gelandang bertahan berpengalaman yang sebelumnya bermain untuk Crystal Palace. Ia sekarang menjadi andalan Royal Antwerp setelah lama dibekap cedera hamstring. Jairo yang sudah 9 kali bermain di Liga Utama Belgia akan menjadi andalan Patrick Kluivert yang dalam formasinya membutuhkan gelandang bertahan yang kokoh dan cerdas dalam mengantisipasi serangan lawan. Namun proses naturalisasi Jairo sedikit terhambat karena ada dokumen yang belum lengkap. Sangat disayangkan kalau di pertandingan away melawan Australia, Jairo belum bisa dimainkan, mengingat jarang ada pemain dengan tipikal yang sama, kecuali Jordi Amat yang memang sesekali bermain sebagai gelandang bertahan ketika bermain di Kaasjupen dan Swansea City. Pilihan lain tentu saja Nathan Chua Aon yang bagus dalam duel, tapi tidak dalam antisipasi serangan lawan karena memang posisi aslinya adalah bek kiri, bukan gelandang bertahan. Pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi kemungkinan besar adalah kiper Palermo, Emil Audero. Tarik ulur naturalisasi Emil sudah berlangsung lama. Emil yang jebolan Akademi Juventus. Total Emil baru bermain 8 kali dari 22 pertandingan yang dijalani Como, klub sebelumnya. Kedatangan Emil di timnas tentunya menjadi tambahan berharga sebagai pesaing Martin Pas. Belum lagi kiper timnas lainnya, Hernando sering dibekap cedera akhir-akhir ini. Nama Ole Romani menjadi nama berikutnya yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Ole yang begitu tajam sebelum pindah ke FC Utrecht, kehilangan ketajamannya karena kerap tidak bermain di posisi idealnya, yaitu penyerang sayap. Di FC Utrecht, Ole lebih sering dimainkan sebagai sayap kanan yang bertugas menyuplai bola, sehingga ia hanya mampu mencetak 2 gol saja dari 13 pertandingan. Setelah tengah musim ini pindah ke Oxford United, Ole baru menjalani 3 pertandingan. Kedatangan Ole saja tentunya belum membuat Patrick Kluivert tenang, apalagi dalam menerapkan taktik baik di timnas Curaçao atau di klub Adana Demirspor, ia selalu mengandalkan striker murni yang kokoh. Di Demirspor contohnya, Patrick memiliki 3 striker tajam seperti Mbaye Niang, Cherif Ndiaye, dan Mario Balotelli yang dipasang bergantian atau bahkan berbarengan. Adanya Ole Romani di timnas Indonesia dirasa kurang karena Ole sendiri adalah tipikal penyerang sayap yang menusuk ke dalam dari sisi lapangan. Posisi ini sering disebut inside forward, bukan target man seperti yang biasa dipakai Patrick Kluivert. Untuk itulah penambahan posisi striker baru menjadi penting.
Belum lagi striker tipikal target man Indonesia yang ada, seperti Ramadan Sananta atau Hoki Caraka, sama-sama baru mencetak 3 gol untuk klub mereka di musim ini. Pilihan lain target man Indonesia tentu saja Jens Raven yang bermain untuk timnas U20. Namun Jens baru mencetak 2 gol di FC Dordrecht U2, 1 dari 11 pertandingan di musim lalu. Lalu siapa saja striker yang bisa dinaturalisasi? Pertama tentu saja Mauro Zylstra. Dokumen Mauro sudah dipelajari PSSI sejak lama, namun karena ia tadinya diperuntukkan sebagai pemain timnas Indonesia U23, yang mana jadwal pertandingannya masih lama, maka proses Mauro tidak menjadi prioritas untuk diproses naturalisasi. Sebagai seorang target man di klubnya, Mauro sudah mencetak 9 gol dan 3 assist di Liga Under-21 Divisi 2 Liga Belanda, serta 1 kali debut sebagai pemain pengganti di FC Volendam ketika menghadapi FC Eindhoven di Divisi 2 Liga Belanda. Ia juga sudah pernah bermain di Piala Liga Belanda sebagai pemain pengganti. Pilihan lain striker murni ada pada pemain yang sama-sama masih berusia 17 tahun. Dean Iselde Shepherd, pemain AZ Alkmaar U21, dan Sjors Louis Hermsen, pemain Fortuna Sittard. Namun keduanya masih terlalu muda untuk menjadi bagian timnas Indonesia senior. Ada juga Dian Zandbergen, striker tipikal targetman FC Dordrecht, berusia 23 tahun, yang mencetak 2 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan. Tapi tentunya ini juga tidak cukup untuk menjadi andalan Patrick Kluivert. Yang paling menjanjikan adalah striker muda timnas Belgia Under-19 yang konon keturunan Indonesia, Robin Mirisola. Di musim ini Robin sudah selalu menjadi pemain inti Yonggeng karena ketajamannya. Ia sudah mencetak 7 gol dari 19 pertandingan Divisi 2 Belgia. Tentu Kluivert akan sangat bahagia jika berhasil membujuk Robin memilih timnas Indonesia. Bagaimana cerita lengkap dan skill Robin Mirisola? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Share dan subscribe channel Tifoso supaya kamu menjadi yang paling update soal timnas Indonesia.